Di video kali ini kita akan bahas tentang aljabar, yaitu pengenalan awal tentang operasi dasar yang ada di aljabar. Di sini ada beberapa soal yang sudah saya tuliskan yang akan kita coba nanti. Sebelum kita masuk ke soal, sebenarnya aljabar sendiri itu seperti teka-teki atau ada angka yang disembunyikan dan kita harus coba cari tahu si angka itu berapa sih. Kayak gitu simpelnya. Makanya kita biasanya temukan kayak huruf A, X, A, atau misalnya kita punya 2A plus 5, atau negatif 3 plus 4X, hal-hal yang seperti ini biasanya bentuk-bentuk persamaan yang ada di aljabar atau equation yang ada di aljabar. Nah, kita coba cari tahu dulu ya, sebenarnya bentuk-bentuk ini tuh maknanya apa sih? Misalnya kita punya si 2X tadi ya, plus 1. Nah, ini harus teman-teman ketahui dulu. 2 di sini itu bertindak sebagai koefisien atau faktor pengali. Jadi dia angka yang ada di depan angka misterius itu. Koefisien. Nah, jadi dia bisa disebut juga faktor pengali. Bisa 2X, 3X. Nah, itu dia tersembunyi di depan angka yang nanti akan kita coba cari tahu berapa sih si angka itu. Dan bentuk angka yang tersembunyi ya, kita sebut dia si variabel. Bisa X, bisa A, bisa pakai huruf apapun yang ada di alfabet kita. No problem. Nah, ini yang kita sebut si variabel. Ini biasanya yang kita cari nih. Variabel. Nah, lalu ada satu terakhir, ada angka yang tidak ada variabelnya, bisa plus 1, negatif 3, angka yang tidak ada variabelnya, cuma angka bilangan bulat positif atau negatif begitu saja, atau pecahan juga bisa. Nah, ini angka yang tanpa variabel, kita sebut dia sebagai konstanta. Dan ini nilainya tetap. Jadi nilainya tidak berubah karena dia tidak terpengaruh oleh variabel ataupun koefisien. Ya, pertama kita bahas tentang aturan penjumlahan dan pengurangan yang ada di aljabar. Contoh simpelnya misalnya kita punya 2X plus 3X. Nah, ini karena variabelnya sama-sama X dan sama-sama pangkat 1 ya, cuma pangkat 1 nggak ditulis. Jadi dia bisa langsung kita hitung. 2 tambah 3, 5X. Nah, tapi kalau bentuknya gimana? Kalau bentuknya itu 2X ditambah 3Y. Nah, ini tidak bisa langsung kita kerjakan. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. Jadi dia tidak bisa ditambahkan atau dikurangi. Itu prinsip dasarnya. Lalu, masih di penjumlahan dan pengurangan, kita coba cek ke contoh soal ya. Misalnya kita punya lagi 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2. Nah, ini juga tidak bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena pangkatnya berbeda. Nah, gimana kalau kita punyanya sekarang 2X? 2X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2. Nah, ini kan sama pangkatnya, berarti bisa kita jumlah. 2 tambah 3, 5X pangkat 2. Nggak berubah jadi pangkat 4 ya, karena ini hanya penjumlahan. Jadi X pangkat 2-nya tetap dalam bentuk X pangkat 2. Nah, kita coba lagi contoh soal lain. Misalnya kita punya 2Y ditambah 6Y pangkat 2 min 3Y pangkat 2 min Y. Nah, ini bisa kita hitung. Untuk yang variabelnya Y dengan pangkat 1 ya, tapi tidak ditulis, kita bisa hitung 2 min 1. Ini sebenarnya ada angka 1 di sini tapi tidak ditulis karena memang biasanya kalau koefisien 1 di depan variabel itu tidak perlu ditulis. Jadi 2 dikurang 1 adalah 1Y. Atau kita tulisnya Y aja. Lalu kita hitung bagian yang ini. Y pangkat 2 dengan yang Y pangkat 2. 6 min 3 adalah positif 3Y pangkat 2. Nah, itu biasanya kita tulisnya yang pangkatnya lebih tinggi dulu ya. Jadi ini sama dengan 3Y pangkat 2 plus Y. Seperti itu. Untuk bentuk pengurangan atau penjumlahan pecahan, kita coba cek di sini. Kita punya misalnya 1/2P ditambah 2/P. Nah, ini seperti biasa, penjumlahan dalam pecahan hanya bisa dihitung ketika penyebutnya sama. Jadi kita perlu ubah dulu nih. Ada 2P dan P. Berarti ini bisa kita kali 2 supaya bentuk bawahnya sama ya, dikali 2. Jadi kita punya, karena 1/2P ini tidak berubah, jadi kita tulis lagi 1/2P ditambah 2 kali 2 itu 4 per 2 kali P itu 2P.
Nah ini sekarang bentuk bawahnya sudah sama 2P dan 2P, kita bisa hitung atasnya. Jadi kita punya 1 tambah 4 adalah 5 per 2P. Ini contoh untuk penjumlahan pecahan di aljabar. Sekarang kalau kita punya untuk pengurangan, misalnya kita punya 1 per X min 2 per 3X. Atau kita ubah 1 per 4X deh ya. Min 2 per 3X, supaya tidak sama dengan contoh penjumlahan yang tadi. Nah, ini kita bisa cek, seperti biasa, bawahnya harus sama. 4 dan 3 itu bisa ketemu di 12 ya. Jadi kita ubah mereka jadi 12X. Nah, 4 untuk bisa jadi 12X itu harus dikali 3. Atasnya juga kita kali 3. Lalu yang bawah, ini harus dikali 4, atasnya juga kita kali 4. Jadi 1 kali 3 itu 3, dikurang 2 kali 4 itu 8. Jadi jawabannya adalah 3 dikurang 8 negatif 5 per 12X. Seperti itu. Selanjutnya untuk perkalian dan pembagian di aljabar nih, kita kenalan dulu ya, kira-kira prosesnya kayak gimana sih? Simple kalau kita misalnya punya 2X dikali, ini karena bentuknya X atau kita coba ya, untuk ini kita bilang 2A dikali 3A pangkat 2 atau 3A dulu deh. Ya, 2A kali 3A. Seperti biasa di sini ada pangkat 1 ya. Jadi kita hitung di sini 2 kali 3-nya dulu. Si koefisiennya dulu, 2 kali 3 adalah 6. Lalu A-nya di sini ada pangkat 1 sama pangkat 1, kita jumlahkan. 1 tambah 1, 2. Jadi dia jawabannya adalah 6A pangkat 2. Contoh lainnya, 4A pangkat 4 dibagi 2A pangkat 2. Nah ini simple. Kita hitung koefisiennya dulu. Jadi 4 bagi 2 itu 2. Sedangkan A-nya ikut nih. Terus kita punya 4 dan 2. Berarti 4 dikurang 2 pangkatnya. Jadi kita punya 2. 2A pangkat 2. Ini untuk yang bentuknya sama ya. Coba kita cek untuk yang bentuk berbeda. Kita misalkan kita punya 2Y jangan pakai X ya. 2A dikali 3B. Nah ini sama, bisa kita hitung langsung. 2 kali 3-nya 6. A kali B-nya karena tidak bisa kita hitung, langsung kita tuliskan saja. Jadi 6AB. Gampang ya? Sekarang kita coba yang bentuk pecahan nih. Misalnya 4 per 3A dikali AB per 2. Nah ini juga bisa langsung kita kalikan. Jadi kita punya 4AB per 6A. Atau bisa juga kita hapuskan sedikit di sini, coret-coret 4 dan 2 bisa dibagi 1 dan 2. Jadi itu hasilnya adalah 2AB per 3. Sama saja seperti ketika bentuk atasnya kita coba bagi dengan 2 ya. Seperti itu. Oke. Nah, satu contoh terakhir, gimana kalau bentuknya perpangkatan nih? Misalnya kita punya 4X per 3, kita pangkat 3. Konsepnya sama aja seperti perpangkatan pada biasanya ya. Jadi ini kita punya, simpelnya kita bisa bilang kita punya 4X per 3 dikali 4X per 3 dikali 4X per 3. Nah, atau bisa juga kita bilang langsung di sini. 4-nya kita kali, jadi 4-nya pangkat 3 juga. X-nya pangkat 3 per 3 pangkat 3. Jadi bisa kita hitung 4 pangkat 3 itu adalah 64. X pangkat 3 per 3 pangkat 3 itu 27. Ya, seperti itu. Gampang kan? Ya, itulah sedikit tentang perkenalan awal mengenai operasional atau cara kita menghitung bilangan-bilangan di aljabar atau persamaan-persamaan yang ada di aljabar. Nah, silakan teman-teman boleh like, comment, and subscribe, dan boleh juga tulis di kolom komentar kalau ada bentuk soal yang nggak kalian ngerti. Jadi nanti Miss bisa buatkan 1 atau 2 video tentang itu. Thank you for watching, semoga membantu.